Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Dua Terima apakah? kasih Tuhan. Ya, pagi ini kami dari PR 111 bersama juga dengan Pak Kunata dan Pak Suyatna. Kita akan bersama-sama menjadi moderator ya bersama, dan juga hari ini kita akan mendengarkan juga pengajaran yang akan disampaikan oleh Pak David Basuki. Dan waktu dan tempat, silakan Pak David, kita bisa bersama-sama. Tuhan berkati. Ya, thank you, Bro Mardi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, bulan lalu kita sudah mulai belajar mengenai survei dari Kitab Roma ya. Kita belajar mengenai apa sih, kenapa Kitab Roma ini penting ya, karena berisi teologi Kristen yang cukup lengkap ya. Dan kitab Roma ini banyak merujuk kepada perjanjian lama ya. Pada saat Paulus menulis ini dia banyak mengutip perjanjian lama. Jadi kita nanti waktu belajar kita akan melihat ya bagaimana perjanjian lama itu dipakai Paulus untuk meneguhkan ajaran Kristus, Injil Kristus. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari Roma 1 dan pertanyaan sudah Bapak Ibu terima ya eh, beberapa waktu yang lalu. Jadi kita akan langsung bahas. Nah, jadi modelnya adalah tanya jawab. Ya, Bapak Ibu eh, pasti saya yakin yang haus sama firman Tuhan pasti sudah berusaha menjawab. Nah, kita sama-sama belajar ya. Kita mau sama-sama belajar menggali apa maksud dari firman Tuhan di dalam Roma 1 ini ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, eh, share screen share yang saya eh, sampaikan di sini ya, Roma 1 ayat 1. Ya, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Apa yang dapat kita pelajari dari Roma 1 ayat 1 ini? Ya, silakan mungkin Pak Mardi bisa pimpin, ada yang mau jawab, silakan. Ya, pertanyaannya untuk kita diskusi bersama buat bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin nih sesuatu hal yang baru ya. Iya. Selama ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita diskusi di dalam kompak, dan juga kita juga boleh tanya dan diskusi dengan pembicara. Nah, hari ini Pak David Basuki mau ajak kita untuk boleh sama-sama lebih menggali firman lewat interaksi dan juga pertanyaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin juga sempat ya di pengajaran lalu Pak David juga sudah sempat sampaikan juga, kita akan belajar bersama lewat pendalaman ini. Nah, ada pertanyaan pertama yang perlu kita bisa pelajari lewat ayat yang ditampilkan tiga tadi. Apa yang kita pelajari, yang bisa kita pelajari dari Roma 1 ayat 1. Nah, silakan Bapak Ibu boleh tulis di dalam room chat atau juga boleh memberikan komentar ya. Kira-kira apa ya? Nah, teksnya saya akan bacakan ulang sekali lagi. Teksnya firman hari ini dari Roma 1 ayat 1 adalah dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita renungkan untuk kita diskusikan bersama? Apa yang kita mengerti dari ayat ini? Oke, kita akan langsung ya. Silakan teman-teman, boleh tuliskan di room chat. Apa pandangan Bapak Ibu Saudara tentang ayat ini dan bagaimana menurut Anda? Nah, saya di sini ditemani juga ada Pak Edmond, ada juga Pak Kunata, ada Pak Suyatna ya. Kita sama-sama diskusi dulu ya. Mewakili teman-teman yang lain, kalau seandainya eh, boleh berkomentar dan tuliskan di dalam room chat. Nah, di sini udah ada yang tulis nih, Bu Melian, hamba itu dipanggil, dikuduskan.
tiga ini penting untuk bisa dipakai Tuhan. Nah, ini pandangannya seperti itu. Gimana Pak David Basuki? Ada Ya komentar bagus. Pak? Jadi ya bagus Pak. Jadi memang di Roma 1 ayat 1 ini kita belajar bagaimana Paulus memperkenalkan dirinya ya. Pertama, dia memperkenalkan dirinya sebagai budak dari Kristus Yesus. Hamba Kristus Yesus, dolos dari Kristus Yesus. Terus yang kedua, dia dipanggil menjadi rasul. Nah, kita bisa lihat eh, dia dipanggil menjadi rasul. Apa sih rasul tugasnya? Dan yang ketiga, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Apa maksudnya itu? Sampai Paulus eh, memperkenalkan dirinya sedemikian rupa, apa yang dapat kita tangkap ya dari pribadi Paulus ini. Nah, jadi itu memang poin yang kita mau gali justru dari Roma 1 ayat 1. Apa artinya hamba? Apa artinya budak? Mungkin boleh ada yang mau kasih apa komentar hamba artinya apa di sini? Hamba itu melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya kali ya Pak ya. Hmm, iya, betul Pak. Tapi eh, kalau kita lihat ya konteksnya di sini ya, hamba itu di dalam perjanjian lama itu ada dua jenis hamba Pak. Hamba itu ya, pertama orang Israel menjadi hamba, menjadi budak seseorang itu biasanya karena miskin. Saking miskinnya daripada mereka mati kelaparan oleh keluarganya atau diri mereka sendiri, mereka jual. Artinya mereka menghambakan dirinya kepada seorang tuan atau seorang yang kaya begitu ya, yang sanggup memelihara mereka, memperkerjakan mereka. Jadi mereka bisa dapat kehidupan dan mereka harus melakukan apa yang ditugaskan oleh tuannya, ya. Nah, tapi di dalam perjanjian lama, hamba yang demikian ini bekerja hanya 7 tahun. Di tahun yang ketujuh dia harus dimerdekakan. Ya, mereka harus dibebaskan. Ya, dan mereka harus diberikan apa istilahnya apa ya kayak pesangon gitu. Ya, supaya dia bisa pergi dan dia bisa hidup ya dengan uh, modal yang diberikan tuannya itu. Gitu, itu hamba yang pertama. Jadi terpaksa karena kalau tidak menjadi hamba mati dia kelaparan. Begitu ya kira-kira saking miskinnya. Jadi dia menghambakan diri. Tapi kalau hamba ini setelah 7 tahun bebas dari tuannya, tapi dia merasa bahwa tuannya begitu baik, ya, dan dia setelah lewati 7 tahun ini bersama dengan tuannya, dia melihat bahwa, aduh, hidupnya ini jauh lebih baik ya daripada dia hidup sendirian. Ya, kalau dia bekerja, dia dia bebas, dia berusaha sendiri gitu ya. Hidupnya dia yakin tidak akan lebih baik daripada hidup menjadi budak tuannya. Nah, di sini dia ambil keputusan untuk menghambakan dirinya kepada tuannya seumur hidupnya. Jadi dengan sukarela. Nah, ini hamba jenis yang kedua. Jadi dia datang ke tuannya, enggak tuan, saya mau tetap jadi budakmu. Saya mau jadi budakmu seumur hidup. Nah, kalau begini, maka tuannya ini akan bawa dia ke hadapan Tuhan, ya, sama-sama nih berjanji. Lalu kemudian hambanya ini akan dilubangi telinganya, ya, dipasangin anting, ya. Jadi di istilah kalau dulu tuh pakai paku, lidahnya ditempelin deket pintu, kayu dipaku, jadi lobang gitu ya, dipantek, apa namanya dilobangi, lalu dipasangin anting. Itu sebagai tanda bahwa dia adalah budak yang menghambakan dirinya seumur hidup kepada seorang tuan. Nah, dia jadi dengan sukacita, sukarela menjadi hamba dari tuannya itu. Dan tuannya ini
akan memberikan sebagian warisan kepada budaknya ini. Jadi budaknya ini akan menjadi anggota keluarganya tuan ini. Ya, seperti siapa? Eliezer, budak dari atau bujang dari Abraham. Ya, waktu Tuhan di dalam Kejadian 17 ya kalau nggak salah ya menampakkan diri kepada Abraham dan mengatakan bahwa dia akan punya keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Lalu Abraham berkata, mana mungkin Tuhan aku punya keturunan ya buyut, cucu buyut segala macam itu seperti bintang di langit ya keturunan yang banyak. Kalau anak pun saya tidak punya, bagaimana mungkin? Ya, nanti saya akan mati dan seluruh harta saya akan saya wariskan kepada budak saya Eliezer. Nah, seperti itu loh. Hubungan seorang budak yang menyerahkan hidupnya seumur hidup kepada Tuhan yang dia kasihi. Nah, seperti inilah posisi Paulus. Waktu dia mengatakan dia adalah hamba Kristus Yesus. Sehingga dia rela tinggalkan segala kenyamanannya. Dia adalah orang yang terhormat. Sampai waktu dia berjalan aja orang-orang Yahudi melepaskan jubahnya dan jadi karpet buat Paulus lalui. Begitu terhormat. Dia orang yang akan menjadi seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, kemungkinan seorang Sanhedrin, majelis agama Yahudi. Ya, dan dia adalah orang yang cukup punya uang, bahkan seorang yang kaya. Kalau tidak mungkin orang tuanya bisa membuat Paulus ya belajar kepada seorang Gamaliel ya, seorang imam besar seperti Gamaliel itu. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Jadi dia begitu terpandang, terhormat, cerdas, kaya, tetapi waktu dia bertemu dengan Kristus, dia tinggalkan semuanya. Ya, dan dia bahkan diuber-uber ya oleh orang sebangsa yang tadi menghormati dia ya, bahkan sekarang dia dikejar-kejar untuk dibunuh, tapi dia rela lakukan itu demi tuannya Kristus Yesus. Nah, seperti itu loh sikap dia. Ya, padahal dia dan saya pikir ini adalah hati yang benar, sikap hati yang benar dari seorang anak Tuhan. Ya, menjadi hamba Kristus. Kita benar seorang anak Tuhan, tetapi seorang anak Tuhan yang sejati dia akan punya hati seorang hamba, ya hamba eh, 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 bagi Kristus ya. Nah, itu yang pertama. Oke, yang kedua dipanggil menjadi rasul. Apa yang kita dapat dari sini? Silakan, Pak. Dipanggil menjadi rasul. Nah, ayo kita teman-teman boleh komentar lagi nih di sini nih. Bagaimana pandangan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dipanggil menjadi rasul di sini dalam ayat yang disampaikan di ayat 1 ini ya. Ya, Hmm, Ya, bagaimana nih? ya, memang dipanggil sebagai rasul ya. Kita memang melihat Paulus ini istimewa ya. Istimewa bagaimana? Biasanya yang dipanggil rasul itu ada murid-murid Yesus yang sekitar Yesus sejauh yang saya tahu ya. Tapi Paulus hidup bukan di zaman ketika Yesus masih secara fisik masih hidup di dunia ya. Dan dia mendapat panggilan sebagai rasul ya yang akan menginjil pada orang-orang bukan non Yahudi dan ya mengembangkan eh, apa ya mengembangkan menjadi saksi Kristus kira-kira begitu ya Pak Basuki ya. ya, oke Pak, thank you. Nah, jadi di sini ya kalau kita lihat dia dipanggil menjadi rasul. Nah, kata dipanggil di sini dari kata petos bahasa Yunani, artinya seperti dipanggil ini bukan bukan seperti bukan seperti Tuhan panggil budaknya gitu ya. Perintah gitu langsung jalan, mau nggak mau harus jalan, bukan. Tetapi panggilan di sini itu seperti invited to a apa tuh? Banquet ya. Jadi artinya seperti waktu kita diundang ke pesta. Nah, seorang yang menghormati tuannya, dia pasti akan dengan sukacita datang ke undangannya.
Dan kalau dia datang ke tempat undangan teman, sahabat, atau orang yang dia kasihi, yang dia hormati, pasti juga pakaiannya akan dia dandanannya akan dia persiapkan dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi eh, dia akan merasa bangga, ya, karena diundang dan dengan sukacita akan datang, ya, memenuhi undangan tersebut. Nah, jadi di sini Paulus mengatakan bahwa dia dipanggil oleh Kristus, ya, diundang oleh Kristus untuk menjadi rasul. Nah, rasul di sini maksudnya adalah utusan Kristus, ya. Uh, Utusan Kristus di sini, wakil dari Kristus adalah untuk melakukan dua hal, ya. Tadi Pak siapa namanya tadi katakan ya barusan, ya betul ya. Jadi tugas seorang rasul apa sih sebenarnya? Ya, pertama jelas di ayat yang pertama ini dikatakan bahwa tugasnya jelas memberitakan Injil Allah, ya. Jadi tugas seorang rasul adalah penginjil. Jadi kalau seseorang disebut atau punya panggilan rasul tetapi tidak menginjil, tidak suka menginjil, itu satu pertanyaan, ya. Jadi dia adalah seorang penginjil. Nah, Bapak Ibu tahu di dalam Didake, ya, Bapak Ibu bisa klik deh sekarang, ya, di internet, ya, Didake. Sorry, di YouTube aja deh, YouTube, ya, Didake. Didace, Didache, ya. Bapak klik itu, Bapak Ibu klik itu, nanti akan keluar YouTube, Didace. Bapak Ibu dengar. Masalahnya itu dalam bahasa Inggris ya. Jadi coba dengar aja, ya. Pakai AI sekarang bisa ditranslate juga ke bahasa Indonesia, ya. Dengar di situ. Nah, Didake ini adalah uh, kitab, ya, yang ditulis di akhir abad pertama, ya, diduga sekitar 100 tahun 100, ya. Jadi nggak lama setelah kitab Wahyu itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, di kitab Didake ini berisi mengenai uh, satu, ya, cara orang Kristen menyembah Tuhan, ya, kehidupan, bagaimana kehidupan orang Kristen, ya, cara beribadahnya, sembayangnya, cara baptisannya, bagaimana. Jadi mereka sebelum dibaptis, biasanya orang-orang yang mau dibaptis itu berpuasa dulu, ya, sekitar 1-2 hari sebelum dibaptis, begitu ya, baptis selam. Terus kemudian di pasal 11 sampai 15 kalau nggak salah, di dalam kitab Didake itu berisi tentang struktur gereja, ya, struktur gereja. Ada 5 jawatan di dalam gereja. Gereja mula-mula atau gereja purba itu, ya. Nah, pertama rasul, lalu nabi, lalu gembala, ya, atau bishop, lalu kemudian diaken, ya. Jadi rasul, nabi, gembala, guru, diaken, ya. Yang nggak ada apa? Penginjil. Loh, gimana? Masa nggak ada penginjil? Iya, nggak ada penginjil, ya. Ada 5 jawatan itu disebut. Nah, jadi yang jadi penginjil siapa sebenarnya? Rasul. Rasul inilah utusan gereja. Dia berjalan keliling memberitakan Injil, ya. Jadi rasul beda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah utusan Kristus. Nah, tugas rasul yang 12 rasul ini, ya, makanya Paulus disebut rasul yang ke-13, ya. Nah, rasul-rasul ini ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih langsung para rasul, makanya dia adalah utusan, pilihan Tuhan Yesus untuk
mewakili dia memberitakan Injil. Tetapi rasul yang 12 ini itu beda dengan rasul-rasul yang tadi saya sebut ya 5 di dalam setiap gereja itu, di dalam gereja-gereja pada waktu itu ada rasul. Nah, rasul ini adalah utusan gereja. Sama tugasnya adalah penginjil. Makanya tidak ada jabatan penginjil karena rasul inilah penginjil. Ya. Nah, kembali 12 rasul tadi itu dipilih langsung oleh Tuhan Yesus dan satu kita tahu Yudas itu pengkhianat ya. Nah, dia mati bunuh diri. Jadi tinggal 11. Lalu kemudian diambil undi, perhatikan. Ini menurut saya ya. Karena rasul yang 12 itu harus dipilih Yesus. Lalu di dalam Kisah Rasul 1, Bapak Ibu kalau baca nanti ya, Petrus sebagai pemimpin ya para rasul itu mengatakan bahwa harus 12 nih. Ya karena Tuhan sudah menetapkan 12. Ya 12 kepala suku Israel ibaratnya kayak gitulah. 12 pilar. Makanya kita lihat di dalam Wahyu juga ya, di dalam Wahyu juga nanti itu di Yerusalem baru juga ada 12 soko guru ya. Yaitu ya 12 rasul tadi. Nah, siapa kalau gitu? Rasul yang ke-12 menggantikan Yudas. Menurut saya rasul yang diganti ya itu berdasar yang terakhir yang untuk menggantikan Yudas itu dilakukan melalui pemilihan kan, undian kan. Nah, oke ya. Tetapi Paulus itu dipanggil dan dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa baca kalau nggak salah di Kisah Rasul 9 ya. Ya di mana Paulus jalan ke Damsyik dan dia melihat penampakan, matanya jadi buta, dia melihat Tuhan Yesus menampakkan diri, ya dia menjadi buta, tapi lalu kemudian dia percaya, lalu Ananias datang ya mendoakan Paulus dan Tuhan menyampaikan kepada Ananias bahwa Paulus ini adalah orang pilihannya untuk memberitakan Injil. Nah, ini adalah rasul, utusan Kristus langsung. Ya, tapi rasul-rasul yang selanjutnya di dalam struktur gereja ya, sampai sekarang itu adalah para penginjil mestinya. Nah, lalu bedanya apa dengan 12 rasul itu? Bedanya adalah rasul Kristus ini, 12 rasul itu punya tugas kedua yang spesifik membedakan mereka dengan rasul-rasul yang lain. Ya, penginjil-penginjil yang lain. Apa? 12 rasul ini mereka diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Makanya Paulus di dalam tulisan-tulisannya dia sering mengatakan bahwa contoh di dalam 1 Korintus 11 dia bilang apa tentang perjamuan kudus? Aku mendapatkannya langsung dari Kristus. Dia tidak menerimanya dari orang lain, bukan para rasul lain yang mengajarkan dia, tetapi dia mendapatkan itu dari Kristus langsung ya. Jadi nih misalnya ya, di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Dia tidak mengatakan dia terima ya cara ya melaksanakan perjamuan kudus itu dari para rasul-rasul. Kan dia sudah tidak ketemu Tuhan Yesus secara langsung ya, kecuali dalam penglihatan. Artinya Tuhan Yesus sudah disalib. Ya. Tapi Paulus dengan dia berkata begitu, dia sedang menyatakan bahwa dia adalah rasul Kristus. Ya. Jadi dia rasul itu 12 rasul itu harus mendapat ajaran langsung dari Kristus. Nah, karena itu gereja dibangun dengan fondasi dengan dasar pengajaran para rasul. Makanya gereja itu kalau Bapak Ibu belajar doktrin eklesiologi, gereja itu, tubuh Kristus itu harus universal, Katolik. Artinya gereja itu satu. Makanya gereja Roma, ya keuskupan Roma itu menyatakan bahwa
Mereka Katolik. Kalau tidak di bawah gereja Roma, bukan Katolik, bukan gereja yang universal. Sebaliknya, waktu terjadi perpecahan dengan gereja Timur, gereja Ortodoks Timur juga menyatakan mereka yang Katolik. Makanya terjadi perpecahan ya. Karena tidak ada pecah, oke kita sama-sama gereja. Enggak, pecah itu karena doktrin. Mereka punya doktrin yang namanya apa? eh, em, ya perselisihannya itu salah satunya yang utama adalah perselisihan doktrin tentang Tritunggal. Ya, jadi ada penambahan di dalam konsili Nisia oleh gereja Barat sehingga pecah ya gereja Ortodoks Timur tidak akui. Nah, terus kemudian gereja Barat mengatakan bahwa gereja Roma harus menjadi pemimpin dari seluruh gereja yang ada. Nah, gereja Timur menolak. Nah, karena dua hal utama inilah mereka pecah. Ya, nah, mereka mengatakan bahwa aku gereja, kamu bukan. Sebaliknya itu gereja Timur bilang begitu. Nah, gereja Barat juga bilang enggak, kami gereja, kami tubuh Kristus, kamu bukan. Ya, jadi saling klaim, masing-masing adalah tubuh Kristus, masing-masing adalah Katolik, ya gereja yang am. Nah, jadi kembali, jadi gereja itu satu dan gereja itu apostolik. Gereja itu artinya apa itu apostolik? Apostolik ya tadi ini, Bapak Ibu kalau lihat ya, rasul di sini, apostol, ya apostolos kalau bahasa Yunaninya. Jadi dari sini timbul kata apostolik. Artinya apa? Gereja itu harus dibangun berdasarkan ajaran para rasul. Rasul Kristus maksudnya di sini. Nah, ini tugas kedua. Para rasul mengajarkan doktrin-doktrin dasar kekristenan. Ajaran dasar kekristenan kepada gereja. Dan berdasarkan itulah gereja dibangun. Ya. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi Paulus dipanggil menjadi Rasul Kristus. Ya, tugasnya dua, memberitakan Injil dan uh, 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 membagikan ajaran dasar Kristus. Ya, nah karena itu kita tahu bahwa di dalam uh, di Galatia, ya Paulus Galatia 2 ayat 8, ya coba kita bisa lihat di Galatia 2 ayat 8, Paulus berkata. Bapak Ibu lihat ya ini ya. Saya share screen share ini kelihatan ya. Saya pakai e-sword, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ayat-ayatnya langsung. Nih Galatia 2 ayat 8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Jadi sebenarnya kurang tepat ya. Kalau Petrus adalah uskup, memang dalam sejarah sih nggak pernah ada jelas ya. Ya cuma ya tidak pernah Petrus itu menggembalakan gereja Roma. Ya. Nah, karena apa? Di dalam kitab Roma itu Paulus mengatakan, ya kalau kita belajar terus nih kitab Roma, Paulus mengatakan bahwa dia menulis ajaran Kristus atau surat Roma ini kepada jemaat di Roma. Dia tuh tidak masuk ke daerah pelayanan rasul lain. Ya. Paulus tanggung jawabnya adalah memberitakan Injil, menjadi rasul ya kepadaku ya. Ia juga Kristus juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat, kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi tugasnya Paulus adalah menjadi rasul orang-orang non-Yahudi. Petrus yang menjadi rasul bagi orang-orang Yahudi. Karena itu Petrus menjadi soko guru di Yerusalem, di gereja Yerusalem. Petrus, Yakobus, Yohanes adalah penatua-penatua di gereja Yerusalem. Gereja Yahudi, orang-orang Yahudi. Nah, Roma adalah gereja-gereja yang di luar ya orang ya Israel, dan di dalam situ ada orang-orang, kebanyakan orang-orang non-Yahudi dan sebagian orang-orang Yahudi diaspora. Ya, jadi orang-orang Yahudi yang sudah hidup turun temurun di Roma, begitu ya. Nah, jadi karena itu mereka kebanyakan berbahasa Yunani, begitu ya, berbahasa Latin, begitu.
Nah, jadi itu adalah skop ya pelayanan dari Paulus. Ya, makanya Paulus bilang aku tidak masuk ke daerah pelayanan orang lain ya. Kalau dikaitkan dengan Petrus, nggak mungkin Petrus melayani di Roma di sini ya, karena di apa namanya di em, di Roma dikatakan bahwa Paulus menyampaikan di Roma itu bagiannya dia karena berdasarkan Galatia 2 ayat 8 ini. Ya, dia sudah buat kesepakatan dengan Petrus dan ini juga jelas berdasarkan tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, arahan dari Tuhan Yesus bahwa Petrus bertanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, Paulus orang-orang non Yahudi. Ya, kira-kira begitu. Nah, kembali kepada Roma 1 ayat 1 tadi. Ini yang menarik. Ini yang ketiga, ini ya, tiga hal yang ketiga. Dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Apa artinya ini? Boleh ada yang bantu? Mau jawab silakan. Ya, silakan buka mic ya, langsung ya. Bisa bertanya langsung. Ya, Mungkin ya, ya kita berbagi ya, barangkali ya. buka Ya mic Pak, silakan. Pak. Ya, Ya, sama-sama. dikuduskan untuk memberitakan Injil. Artinya ya dikuduskan, ya disucikan, diberikan hikmat, diberikan tuntunan, diberikan ya pencerahan ya, tentunya dengan Roh Kudus ya, sehingga Injil kebenaran Allah itu dapat diberitakan melalui Paulus begitu. Oke, thank you Pak Suyatna. Mungkin ada yang lain mau menambahkan? Ya, dikuduskan, dikhususkan, dipisahkan untuk memberitakan Injil. Jadi ya memang fokusnya itu untuk memberitakan ya, untuk melakukan apa yang Tuhan panggil ya. Jadi bukan cuma sekedar melakukan sekedarnya, tetapi dia mengkhususkan diri, ya menguduskan dirinya. Jadi ini ada sebuah tindakan yang intensif ya untuk melakukan panggilan Tuhan dalam hidup dia sebagai rasul maupun sebagai eh, hamba ya. Ya, Ya, kudus. ya betul Pak Mardi. Jadi dikuduskan di sini, jadi memang dikuduskan itu di Alkitab ada dua arti ya. Ya, ada dua arti. Dalam bahasa Ibrani-nya kan kados ya. Kudus ini, dikuduskan ini bisa berarti yang pertama Pak Suyatna katakan disucikan. Ya, tapi juga punya arti yang kedua. Ini dalam PL ya. Seperti yang lama dalam bahasa Ibrani. Arti yang kedua itu seperti yang tadi Bro Mardi bilang, ya, dipisahkan. Nah, tapi dipisahkan di sini itu arti yang kedua. Artinya dipisahkan hanya untuk Allah atau dikorbankan, diberikan hanya untuk Allah. Nah, ini bisa dua arti juga. Ya, arti yang pertama dipisahkan dalam arti dipersembahkan kepada Allah seperti anak sulung. Jadi anak sulung itu dikuduskan. Anak sulung dalam kebudayaan emosi dalam perjanjian lama, setiap anak sulung itu adalah milik kepunyaan Allah. Jadi makanya kalau korban itu harus sulung. Ya, itu dipersembahkan kepada itu miliknya Tuhan. Buah sulung itu milik Tuhan. Panen pertama itu milik Tuhan. Dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, anak-anak manusia, anak-anak orang Israel juga, anak sulungnya itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Nah, jadinya gimana? Kalau milik kepunyaan Tuhan diserahkan kepada Tuhan begitu. Mati dong. Ya kan? Enggak. Caranya gimana? Kalau dia tidak diserahkan ke Tuhan, harus ada yang gantikan. Makanya harus ada korban pengganti anak sulung itu. Ya. Nah, jadi supaya anak sulung itu mati. Nah, tapi ada yang kedua. Contoh, makna dari arah yang kedua ini yang dipisahkan ini juga punya makna lagi yang lain.
makna yang negatif. Bapak Ibu tahu Kanaan? Orang Kanaan itu diperintahkan ya waktu orang Israel menuju Kanaan gitu ya. Orang-orang Kanaan itu harus dihabisi. Ya seperti Amalek gitu. Samuel perintahkan kepada Saul kan, jangan disisain. Semuanya dibinasakan. Raja, mulai dari raja Agag, terus kemudian semua laki-laki, wanita, anak, semua domba, semua bangunan, aset orang Amalek bakar habis. Nah itu artinya dikuduskan juga. Tapi artinya dibinasakan. Artinya apa? Diserahkan bagi Tuhan. Gak boleh ada yang ambil. Kanaan itu sudah di mata Tuhan ini udah selesai. Ini ya harus dibinasakan semua. Tetapi bahasanya itu dikuduskan. Ya, jadi dikuduskan itu artinya diserahkan kepada Allah. Makanya karena Allah itu kudus, hendaknya itu suci juga. Ya, artinya itu ada efeknya ini juga. Nah, di sini di Roma 1 ayat 1 ini bukan dalam arti yang pertama disucikan untuk memberitakan Allah, bukan. Tetapi dikuduskan dalam arti dipisahkan, khusus. Ya, jadi tugas Paulus itu selain rasul adalah penginjil. Rasul dalam arti kata, makanya dia menulis surat Roma ini kan berisi doktrin-doktrin, ya kan? Isinya semua adalah ajaran-ajaran dasar kekristenan. Ya, nanti kita lihat lagi sebentar. Nanti kita lihat nih pertanyaan berikutnya. Paulus sudah langsung walaupun ini masih Roma 1 ayat 1 sampai 5 ini adalah greetings, salam dia kepada orang Roma, tapi udah langsung ngajar. Ya, langsung ngajar doktrin Kristen yang nggak ada di PL. Ya, dia udah mulai ngajar nih, nanti kita lihat. Nah, jadi tugas Rasul Kristus adalah membangun fondasi atau ajaran dasar Kristen dan memberitakan Injil Allah. Ya, jadi dipisahkan untuk khusus memberitakan Injil Allah kepada orang-orang non-Yahudi. Ya, kalau kita lihat di dalam Galatia 2 ayat 8. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Mau Silakan. tanya sedikit ya, itu Ya, boleh, Pak. dipisahkan tuh apakah memang harus selibat atau tidak itu seperti itu? Tidak, Pak. Oke, Petrus punya istri, Pak. Ya. Oh, Coba kita lihat ya, separated. Nah, makanya di dalam bahasa Inggris tidak dikatakan sanctified atau disucikan, dikuduskan gitu ya. Bukan, tetapi separated. Semua terjemahan King James ya, semua itu separated. Yang literal translation ya, literal standard version itu separated, dipisah. Karena memang bahasa Yunani-nya di sini yang dipakai adalah dipisah. Aphorizo. Ya, artinya memang separated, dipisahkan. Jadi bukan dikuduskan, disucikan artinya. Oke ya. Oke, jadi kira-kira begitu. Nah, kita kembali sekarang kita lanjut ya. Ini baru satu pertanyaan nih. Pertanyaan yang kedua. Ya. Apa yang didapat dari Roma 1 ayat 3 sampai 4? Ini yang dimaksud saya katakan tadi, Paulus sudah mulai ngajar nih langsung. Doktrin Kristen di sini. Ini doktrin udah. Ya. Oke, Roma 1 ayat 3 sampai 4. Silakan, ada yang mau jawab? Bantu jawab, silakan Pak. Ya, sebelumnya ini Ya, Pak David, iya Pak. ini dari Bunia ini bagus ini. Jadi perlu dibahas, maksudnya perlu dijelaskan juga. Ya, Dikuduskan itu bisa menahan diri ya. Karena yang mau diberitakan itu kan Injil yang suci dan benar. Jadi menurut saya ini sangat penting gitu. Jadi orang Kristen kan hari-hari ini ya tidak bisa menahan diri, ya kan? Jadi egoismenya ego ya kan, cepat tersinggung, ya kan? Pinter kebenaran Alkitab, tetapi prakteknya itu ya banyak yang tidak mampu ya menguasai diri. Gimana Pak ya? Pada silakan Pak. iya Pak. Jadi sebenarnya ini saya coba ya lihat ya.
Em, nanti deh saya nggak ini. Tapi ada satu. Jadi soal menahan diri, Paulus pernah berkata bahwa kalau dia tidak menahan diri, itu karena Allah. Tapi kalau dia menahan diri, itu karena jemaat. Pernah baca ya? Kira-kira ayatnya kayak gitu. Ya. Jadi eh, dia tidak menahan diri, artinya itu dia tidak kontrol, dia tidak batas, dia gila-gilaan demi Tuhan. Ya, ini juga dia ikuti dari Kristus. Kristus menahan diri, Kristus lemah lembut, kasih, dia sabar. Kalau dia nggak menahan diri, dia sabar terhadap siapa? Dia menahan dirinya terhadap manusia. Tapi kalau terhadap Bapaknya, dia tidak menahan diri. Contohnya, waktu Tuhan Yesus obrak-abrik bait suci, dia tidak menahan diri. Bahkan di dalam satu Injil dikatakan sebelum masuk bait suci, Tuhan membuat cambuk. Dia balik-balikin meja. Dia usir para pedagang di situ. Saya percaya usirnya itu bukan dengan kata-kata, pergi ya, sana. Nggak mungkin. Pergi. Dibentak pasti. Bahkan pecutnya itu dia pasti pukul-pukulkan. Ya, supaya orang itu pergi. Ya kan? Jadi dia marah. Dan marah yang bukan sekedar marah muka merah terus ngomong sampai gemeteran. Bukan. Pasti teriak-teriak. Lihat. Tuhan Yesus tidak menahan diri. Kenapa? Demi Allah. Demi Bapaknya. Jadi kita mesti lihat konteks juga sih. Ya sebenarnya. Nah, betul. Memang untuk pemberita Injil kita harus bukan cuman memberitahukan pengetahuan. John Calvin pernah berkata bahwa tujuan kita belajar Alkitab adalah mengenal pribadi Kristus. Maksudnya supaya akrab dengan Kristus. Tapi kalau kita belajar firman hanya sekedar pengetahuan, dapat gelar, ya, dapat ilmu atau bahkan menjadi mata pencaharian, ya, dipuji orang. Nah, itu bukan tujuan kita belajar Alkitab, itu salah itu. Ya. Dan pasti orang demikian bukan hamba Kristus. Makanya Paulus nomor 1, dia sebut dia itu bukan rasul, tetapi hamba Kristus. Yesus. Ya. Hamba Kristus Yesus. Kalau dia hamba Kristus Yesus, pasti dia menguduskan, dalam arti kata menyucikan dirinya. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan Tuhan, tapi hidupnya nggak makin benar, nggak makin suci. John Calvin katakan bahwa dia belum lahir baru. Belum lahir baru ya belum selamat. Sekalipun mengaku Yesus Tuhan. Ya kan, karena banyak orang yang nggak selamat kan mengaku Yesus Tuhan, panggil Yesus Tuhan, Tuhan, tapi nggak selamat karena Tuhan nggak akrab sama mereka. Tuhan nggak kenal mereka. Jadi yang pertama, kalau kita hamba Kristus Yesus, pasti kita menguduskan diri kita. Pasti. Kita akan terus menguduskan diri kita. Dan kenapa? Karena Roh Kudus di dalam kita. Dia akan ingatkan kita. Ya. Jadi itu Pak. Nah, jadi di dalam dalam kita menggali firman, kita harus menggali menggali keluar makna yang sebenarnya. Jadi kata yang sama, ya hati-hati kayak misalnya dikuduskan. Jangan kita pakai pikiran yang biasa gitu ya. Kita harus cek bener-bener, bener nggak maksudnya. Makanya kita cek ke bahasa aslinya. Ya, saya nggak jago, saya nggak bisa ngobrol bahasa Yunani. Tapi puji Tuhan kita punya Eastword, tinggal ngecek aja di sini. Nah, tinggal dicek. Dikuduskan di sini artinya disucikan bukan? Oh bukan, separated, aforiso. Ya. Nah, jadi dari situ Pak. Jadi di sini dikuduskan bukan artinya disucikan. Kita punya hati yang murni, hati yang benar dalam memberitakan Injil. Ya, bukan. Tetapi itu benar. Tetapi memberitakan Injil dengan hati yang murni, yang benar suci, tanpa ada maksud yang lain, itu adalah pasti
bagian dari atau uh, penginjilan dari seorang hamba Kristus. Cara menginjil dari seorang hamba Kristus. Ya. Jadi gitu Pak. Tapi dikuduskan di sini artinya dipisahkan. Khusus tugas Paulus nggak ada yang lain. Mengajarkan ajaran Kristus. Karena Injil Kristus ini adalah bukan hanya berita kebaikan Injil. Bukan. Injil ini adalah Kristus sebenarnya. Kehidupan Kristus. Gaya hidup Kristus. Pengajaran Kristus. Ya, sebab Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kekal itu sendiri. Zoe. Jadi itu yang Paulus ajarkan. Ya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Injil itu, jadi orang memberitakan Injil bukan hanya memberitakan keselamatan, enggak. Ya, tetapi mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran dari Kristus. Oke, ya Ya, gitu ya Pak Hokun ya kira-kira. iya. Jadi dikuduskan ini sebenarnya lebih tepat mungkin eh, dengan konteksnya Roma pasal 1 ya. Iya, betul Pak. Itu agar agar di tengah-tengahmu itu aku menemukan buah. Hmm. Nah, ini menurut saya ini jauh yang lebih penting ya. Hmm. Kan tentunya kita dikuduskan supaya kita bisa berbuah. Nah, untuk berbuah eh, perlu ada kekuatan ya. Kekuatan eh, jadi bukan kekuatan kita mengerti saja, tetapi kekuatan yang menurut saya apa dari hati ya, hati yang menyatu dengan Tuhan. Jadi hati yang betul-betul apa seperti Rasul Paulus katakan bahwa Injil itu kan adalah kekuatan Allah ya. Nanti Pak, kita sampai di situ Pak. Ya, Semoga hari ini sampai nih, ya. ya, Itu pertanyaan keberapa tuh? Ya, itu ya, sampai ke situ Pak nanti. Nanti kita baca sampai di situ. Nah, cuma ya. di sini dikuduskan di sini fokusnya. Makanya hanya di LAI menggunakan kata dikuduskan, sehingga ini bisa membuat kita misleading, salah mengerti. Loh, memang tadi yang Pak Hokun sampaikan itu benar. Ya, dalam memberitakan Injil Allah kita harus benar-benar punya maksud yang murni, kudus. Nah, dikuduskan di sini jangan lupa, Pak. Bukan hanya rasul loh, bukan hanya penginjil loh yang dikuduskan. Ingat, ini bukan kita menguduskan diri, tetapi dikuduskan oleh Tuhan. Ya, jadi siapa yang dikuduskan Tuhan? Bukan hanya rasul, tetapi semua orang Kristen lahir baru itu dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi oleh darah Kristus. Semua orang. Juga pendeta yang munafik. Juga pendeta yang mau membanggakan diri. Dia disucikan. Makanya, Bapak kalau baca di dalam Korintus, Paulus menyapa orang-orang Korintus sebagai orang-orang kudus. Aneh ya. Padahal kalau kita baca selanjutnya di dalam Korintus itu, aduh, amburadul itu. Perpecahan di Korintus. Dosa percabulan. Yang bahkan hampir gak pernah dilihat di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di mana seorang anak ya berhubungan, ya berzina dengan istri dari bapaknya. Iya kan? Terus kemudian ada lagi homoseksualitas. Banci, pemburit. Dari Korintus. Gereja Korintus. Ya, perpecahan. Ya, terus kemudian apa? Egois. Ya tadi Pak, siapa namanya Pak Hansya bilang. Apa? Di dalam Korintus 11, 1 Korintus 11. Waktu perjamuan. Bukan perjamuan kudus ya. Jadi perjamuan makan bersama lalu dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Nah, waktu perjamuan itu yang kaya makan minum sampai kenyang, kekenyangan dan mabuk. Yang miskin melongo, kelaparan. Kenapa? Karena yang kaya blok sendiri, ya, ngegeng sendiri. Yang miskin minder, nggak berani deket-deket sama yang kaya, nggak berani minta. Mereka diem aja nonton, kasihan ya. Nah seperti itu kondisi gereja.
Korintus. Tetapi Paulus katakan di dalam satu Korintus, di dalam greetingnya bahwa orang-orang Korintus itu adalah orang-orang kudus. Ya. Nah, jadi Ya, Pak, ya. jadi kita lihat ya di dalam Korintus nih misalnya nih. 1 Korintus 1. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu siapa? Mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Nah, kudus di sini bukan apa namanya? Coba kita lihat ya. Ini dalam nih pelajarannya. Sanctified. Di sini hagiaso, bukan yang tadi. Tadi itu separated. Ya kan? Aporiso, dipisahkan. Tapi di sini nggak pakai aporiso, hagiaso. Nah, hagiaso ini apa? Benar-benar Pak, seperti yang tadi Pak Hakun bilang, disucikan. Kalau tadi dipisahkan, makanya dalam King James, semua Alkitab Inggris pakai terjemahannya bukan sanctified seperti di sini Korintus, tetapi separated, dipisahkan. Cuma LAI aja nih, pakai kata dikuduskan, mestinya dipisahkan, itu lebih cepat. Nanti semoga LAI 3 kali ya, baru pakai dipisahkan, karena di sini masih disebut, oh enggak. Ini menarik nih Pak. Saya pegang kitab TB2 ya. Saya pegang Alkitab TB2. Di dalam TB2 sudah diganti Pak. Roma 1 ayat 1 tidak pakai kata dikuduskan lagi. Saya bacakan ya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil. Nah, jadi udah nggak bingung lagi, orang nggak bias lagi, nggak salah mengerti lagi. Karena nggak pakai kata dikuduskan, tetapi dikhususkan, dipisahkan, dikhususkan untuk memberitakan Injil. Ya, jadi ini juga supaya tidak ini lagi ya. Jadi ini artinya dikhususkan. Nah, kalau karena terjemahannya bukan dari kata ini sanctified atau hagiazo, ya. Nah, kalau di sini benar, tapi orang Korintus, gereja Korintus yang amburadul aja, mereka Kristen. Jadi Kristen itu memang bisa jatuh dalam dosa, tetapi mereka akan bertobat waktu ditegur. Ya, tapi kalau nggak mau bertobat terus, hati-hati loh. Kalau kita terus mengeraskan hati, nanti kita akan lihat nanti, ya Roma 1. Selanjutnya kita akan bahas itu akibat. Ya, nanti bisa jadi macam-macam tuh orang-orang yang kayak begitu. Ya, Ngeri. iya ngeri Pak, betul Pak. Nah jadi kembali ya, jadi saya pikir ini jelas ya supaya kita ini karena ternyata LAI pun sudah koreksi Pak. Tidak pakai kata lagi dikuduskan seperti LAI TB1, tetapi LAI TB2 sudah pakai kata dikhususkan. Ya. Oke, kita lanjut ya pertanyaan yang kedua. Baru pertanyaan 1 ya, Roma 1 ayat 1 aja sudah setengah jam kita bahas nih. Berapa jam? Ya hampir 1 jam ya, 45 menit baru satu pertanyaan. Baru Roma 1 ayat 1. Ya nggak apa-apa ya, kita nggak kejar omset. Kita nggak kejar target ya. Seberapa yang kita dapat. Berbuah ya Pak. Apa? Yang penting berbuah. Ya, betul. Yang penting mengerti dengan benar. Kalau mengerti dengan benar pasti berbuah. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan benih yang ditabur, ada yang dijatuh di tanah batu, ya kan, di pinggir jalan, di semak belukar, dan di tanah yang subur. Apa maksudnya tanah yang subur? Mengerti. Karena itu berbuah lebat. Jadi nggak mungkin berbuah lebat kalau nggak ngerti. Kalau nggak ngerti bisa berbuah, hati-hati nih. Ini aneh nih. Ya, buahnya jangan-jangan buah plastik nih. Ya kan. Nah, jadi kalau buah yang benar, asli, pasti itu karena prosesnya benar. Ya dong. Sebuah pohon bisa menghasilkan pohon mangga, bisa berbuah mangga karena prosesnya benar. Oh, tanahnya subur, dia dapat makanan yang cukup, dapat sinar matahari yang cukup. Nah, batangnya juga nggak ada apa namanya ada penyakit gitu ya. Jalurnya juga lancar, aliran-aliran makanan dari akar, dari daun itu masuk sehingga bisa dia berbuah. Jadi prosesnya benar, pasti berbuah.
Sama, kita belajar firman. Prosesnya benar. Mulai dari mana? Kita berdoa, minta hikmat Tuhan. Kedua, hati yang benar, haus mengenal Tuhan Yesus. Ya kan? Yang ketiga, kita mau mengerti dengan benar untuk melaksanakan firman, untuk melakukan firman Tuhan karena kita sudah menikmati kasih Tuhan dan kita mau mengasihi Tuhan. Pasti kalau ini prosesnya benar, kita akan berbuah. Ya, lanjut Oke. Pak. Nah, kita lanjut ya. Pertanyaan yang kedua. Silakan, boleh dibantu host atau siapa yang mau jawab, silakan. Apa yang didapat dari Roma 1 ayat 3 sampai 4? Silakan. Ya, Saya kita bacakan akan dulu ya. baca. Silakan Pak Gubernur. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan Ya. menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Ya. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Ya. Nah, apa yang kita dapat dari sini? Ya, bahwa Yesus itu ya anak Allah, ya Ya. keturunan Daud, bahwa dia itu emang garisnya keturunan Daud ya dari Yehuda ya. Ya. Terus dia bangkit ya, udah mengalahkan maut dan dia berkuasa di dalam Matius 28:18 malah dia katakan, lihat segala kuasa baik di sorga maupun di bumi sudah diserahkan padaku. Jadi dia emang raja segala raja yang berkuasa di sorga dan di bumi. Kira-kira begitu. Iya. Ya, di Oke, sini thank you. Evelyn juga ada tulis nih Bu Evelyn ya, bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah dengan Iya. pernyataan seperti itu. Iya, betul. Tepat sekali itu. Ibu Evelyn ya. Ya, bagus. Jadi, thank you Pak Suyatna ya. Pak Suyatna dari tadi ini saya lihat, wah semangat terus ya. Galing. Apa-apa Pak? Pak, Ya, bagus videonya Pak. harus buka nih Pak. Gimana Pak? Videonya harus dibuka supaya bareng ini kita. Ya. Ya, Ya, thank you. Pak Suyatna. Mantap Pak, semangat. Ya. Oke, nah tadi Pak Mardi sampaikan siapa tadi itu Ibu Evelyn ya, betul Pak. Jadi Ibu Evelyn katakan di sini kita lihatnya. Jadi Roma 1 ayat 3 itu mengajarkan bahwa Yesus sepenuhnya manusia. Karena menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Jadi dia manusia tulen, bukan manusia jadi-jadian. Bukan, benar-benar manusia. Bisa lapar, bisa sakit, bisa sedih, bisa marah, ya. Nah, jadi dia manusia sepenuhnya. Dan juru selamat manusia, Mesias itu harus manusia sepenuhnya, baru bisa mewakili manusia, baru bisa menanggung dosa manusia. Karena yang berdosa manusia, maka yang harus jadi korban, yang harus membayar dosa itu adalah manusia juga. Nah, kambing domba itu nggak bisa membayar dosa manusia. Itu hanya lambang, ya, bahwa korban itu harus seperti domba yang polos, yang tidak bercacat. Ya, domba juga harus domba yang tidak bercacat, ya kan? Nah, jadi sepenuhnya manusia. Tapi Roma 1 ayat 4 dikatakan bahwa dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang-orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di sini menyatakan bahwa Yesus itu sepenuhnya Allah. Jadi dari sini saja kita sudah tahu jelas bahwa kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, Yesus manusia biasa, manusia yang sempurna seperti nabi-nabi bisa melakukan mujizat, nabi-nabi juga bisa melakukan mujizat. Udah salah. Karena Roma 1:3-4 ini Paulus menjelaskan doktrin dasar Kristen ini. Yesus, ini kristologi ini. Yesus sepenuhnya manusia, Yesus sepenuhnya Allah. Ya. Jadi ini doktrin dasar Kristen ini. Oke. Ada yang mau tanya silakan. Mau komentar? Ya, silakan ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung. Ya, saya mau bertanya Pak Basuki ya.
Tadi Ya, dikatakan bahwa konotasi. 100% Allah, Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah gitu ya. Nah, ini satu pribadi ini dimensi kealahannya dan kemanusiaan itu terletak di mana ya, Pak? Dimensi kealahan dan dimensi kemanusiaannya terletak di mana gitu ya Pak ya? Ya, jadi kan pengertian saya itu kan Tuhan Yesus itu kan keberadaannya itu adalah firman gitu. Dia menjadi manusia. Jadi dia ketambahan pribadi manusia dan juga ada kealahannya gitu ya. Ya, Apakah seperti seseorang gitu kayak saya gitu ya. Saya kan manusia telanjang gitu ya. Lalu saya ditambahkan baju. Jadi saya manusia yang bertelanjang dan dikasih baju. Jadi saya punya baju, ketambahan baju seperti kayak gitu kak Pak? ya, bagus Pak. Maksudnya gini. Nah, apa yang Bapak katakan itu sebenarnya itu ada juga Pak di dalam Filipi. Ya. Kata kenosis itu kurang lebih menggambarkan apa yang Pak Hartono katakan tadi. Ya, Em, gimana nih? Mengosongkan diri. Yes, tetapi eh, kata mengosongkan diri sini sebenarnya eh, ayat 7 Filipi 2 ayat 7 di sini ya kata mengosongkan diri. Nah, di dalam King James dijelaskan begini, but made himself of no reputations and took upon him the form of. Jadi lihat ya. Jadi di sini dikatakan bukan mengosongkan diri sepertinya melepaskan kealahannya lalu menjadi manusia. Enggak. Allah tetap Allah. Ya kan? Karena di sini dikatakan bahwa dia adalah Allah. Ya, dia tuh equal with God. Dia sama dengan Allah, setara dengan Allah. Makanya di dalam tadi yang Pak Hartono katakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi dua pribadi ya. Jadi kalau dibilang ada yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Roh Kudus. Ya, seperti satu orang nih. Saya di kantor, misalnya saya di gereja, saya hamba Tuhan, saya gembala, saya di rumah, saya bapak, ya kan? Saya sebagai bapak juga sebagai suami gitu. Nah, itu satu orang. Nah, ini namanya Sabelianisme. Oneness. Oneness, yes, oneness. Ya, tetapi kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1 itu jelas. Itu dua pribadi yang berbeda. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau saya bersama dengan orang lain ya saya pasti bukan orang itu dong. Ya kan? Nah, tapi nggak sampai di situ. Kalau gitu Allah lebih dari satu dong. Kalau gitu tidak menyembah Allah yang tunggal dong. Esa dong. Enggak, Allah kita Esa. Ya, hakikat Allah itu satu. Tapi dia memiliki tiga pribadi. Nah, ini Tritunggal, Trinitas. Nah, jadi ya dari mana? Karena sambungan dari ayat itu mengatakan bahwa dan firman itu adalah Allah. Jadi dua pribadi yang berbeda tetapi Allah dua-duanya. Nah, jadi sama seperti Filipi 2 ayat 5, Filipi 2 ayat 6 ini. Ya, dia bukan mau mempertahankan kealahannya. Padahal dia itu Allah, setara dengan Allah. To be equal with God, ya. If not, it's not robbery. Jadi di dalam TB ini jelas ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Nah, ini kenosis. Tetapi ke dalam King James itu jelasnya bagus. But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Jadi Paulus ya seperti yang tadi Pak Hartono katakan, dia itu Allah. Allah ya Allah, nggak mungkin Allah jadi nggak jadi Allah lagi, jadi manusia nggak mungkin. Lalu kemudian dia kenakan Allah itu kemanusiaan. Dia menjadi manusia. Jadi di dalam diri Allah, di dalam diri Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Inkarnasi. Bukan reinkarnasi ya. Lain ya. Kalau reinkarnasi manusia terus kemudian mati menjadi manusia yang lain lagi. Itu reinkarnasi namanya. Jadi titisan. Oh ini titisan siapa? Hitler nih.
ini pasti titisan Hitler nih. Kenapa? Sadis nih, tukang bunuh orang nih. Nah ini itu reinkarnasi namanya. Tapi kan nggak ada reinkarnasi ya. Konon aja, tapi nggak benar itu. Karena Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan katakan ya bahwa manusia hanya hidup sekali, habis itu dia harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Nah jadi kembali di sini ya seperti yang Pak Hartono katakan, betul Pak. Jadi dia Allah dan tidak mungkin tidak menjadi Allah lagi, lalu jadi manusia, lalu jadi Allah lagi, nggak benar. Ya, tetapi dia Allah lalu mengenakan kemanusiaan, seperti pakai baju tadi manusia, seperti seorang raja yang kemudian turba, belusukan kayak Deddy Mulyadi itu. Tapi kalau Deddy Mulyadi kan pakai foto baju putih, orang lihat wah udah kelihatan gubernur ya. Kalau ini enggak, kan kita lihat di dongeng-dongeng apa dongeng-dongeng buku-buku apa cerita gitu kan, mereka pakai apa namanya raja ini turun ke kampung-kampung mau melihat rakyatnya seperti apa, lalu pakai baju menyamar seperti rakyat biasa. Nah, orang-orang tidak melihat dia sebagai raja, tidak tahu, dianggap sebagai rakyat biasa. Nah, kira-kira seperti itulah inkarnasi. Inkarnasi itu dari kata incarnation ya, incarnation bahasa Inggris artinya karna. Karnal itu daging, Pak. Ke dalam daging, masuk ke dalam daging, menjadi daging itu maksudnya. Siapa? Allah yang menjadi daging. Kira-kira begitu ya, Pak. Ya, Pak Semi katakan Yesus sebagai anak tunggal Bapa dan Yesus sebagai anak sulung manusia. Nah, Ya, anak sulung manusia. Lalu ya, siapa lagi nih? Ini sudah banyak chatting ya. Ya, oke. bisa dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya dengan pertanyaan yang ketiga. Apa yang membuat Paulus tidak malu terhadap Injil? Silakan. Ya, selamat pagi Pak David. Bagi Pak. Ya, izin menjawab Pak David pertanyaan Silakan, Pak. yang disampaikan Pak David. Ya, Mengapa Paulus tidak malu memberitakan Injil ya Pak David ya? iya, ya. Ya, karena saya meyakini bahwa Paulus begitu memahami ya bahwa Injil itu adalah berisi tentang janji-janji Allah yang pasti dan dapat dipercaya. Ya. Iya, Lalu yang kedua, Paulus meyakini juga bahwa di dalam Injil itu ada kebenaran Allah yang dinyatakan. Ya. Paulus sangat meyakini bahwa Injil mengungkapkan kebenaran-kebenaran Allah tentang dosa manusia, ya, tentang bagaimana manusia diselamatkan oleh kasih karunia Allah, ya, bukan karena perbuatan baiknya, ya. iya, Lalu poin yang terakhir ini yang paling penting menurut saya, Pak David. iya, Bagaimana akhirnya Paulus dia tidak malu memberitakan Injil karena Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus itu sendiri, iya, sehingga tidak ada keraguan, tidak ada rasa malu yang ada dalam diri Paulus pada saat dia berjumpa dengan Kristus. Dia selalu berapi-api ingin memberitakan Injil, ingin memberitakan kabar baik itu. Itu menurut saya, Pak David. Terima kasih. Oke, makasih Pak Yosua Saputra. Ada lagi yang lain? Mungkin silakan. Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Paulus tidak malu untuk menginjil. Iya, Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan ya semua orang. Oke, ada lagi? Ya, silakan ya. Pak Bunia lagi nih. Karena Paulus sudah dikuduskan. Sama Pak, Bapak juga sudah dikuduskan, Pak. Ini Bunia, Pak. Oh, Bunia. Oh ya, Bunia juga sama, sudah dikuduskan. Kita semua sudah dikuduskan. Tetapi banyak orang Halo, sudah dikuduskan, Bu tetapi Dita. malu terhadap Injil. Bu Dita, Injil sumber keselamatan. Ya, ya. Oke. Lanjut. Nah, em, itu betul tadi yang tadi Pak, Disiplin. siapa tadi Paulus katakan. punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, oke. Nah, dari teman-teman tadi, Bapak Ibu yang bahas tadi, terakhir tuh tadi itu ya, oke kita bisa bilang karena dikuduskan, karena apa segala macam. Tetapi kita mau belajar, lihat konteksnya dulu, konteks dekatnya. Ya, otomatis kita lihat di dalam Roma 1 ayat 16. Saya ambil dari TB2 ya. Kalau TB1
TB1 di dalam Roma 1:16 ini eh, sudah diganti ya kalimatnya. Kalau di dalam TB1 dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tapi sebenarnya teks aslinya berbunyi seperti TB2. TB2 sudah diganti sebab aku tidak malu terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Alasannya ada. Tetapi artinya kalau kita perhatikan artinya ada orang-orang Kristen yang malu terhadap Injil. Ya. Kita lihat aja sekarang aja deh. Ya, orang itu, orang Kristen kan sudah dikuduskan oleh Allah. Ingat tadi kita sudah belajar bahwa kita dikuduskan bukan karena usaha kita, tapi karena darah Yesus kan. Jadi orang-orang kita lihat banyak sudah Kristen, sudah dibaptis, ya. Tetapi kalau di tempat umum lagi mau makan, nggak usah jauh-jauh deh, lagi mau makan gitu. Saya pernah lihat sebelum makan ada orang lihat kiri, lihat kanan, oh nggak ada orang, baru dia berdoa. Kenapa? Malu. Ya, kalau ada apa, saya waktu sekolah juga pernah tuh. Jadi ada temen kalau mau berdoa tuh ya, lihat kiri kanan dulu, nggak ada orang, yang lihat baru dia berdoa. Takut, apa malu, malu dikatain nanti diledekin. Ya, itu malu tuh terhadap Yesus. Ya, Yesus ingatkan, ya siapa yang tidak mengakui aku di depan manusia, aku juga tidak akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Ya, jadi, nah apa yang membuat Paulus tidak malu di sini? Ya betul, karena ya tadi, ya karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya, tetapi ada satu lagi alasan. Ya, kenapa dia tidak malu terhadap Injil? Ya, benar itu Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena itu kalau kita tahu ini adalah hal yang baik, yang berguna, yang bisa menyelamatkan orang, terus kita simpen sendiri, wah celaka. Contoh ya, waktu pandemi kemarin, ya kita tahu ada obat mujarab, terus kita simpen. Wah, kita aja yang sembuh. Terus ketahuan orang-orang sekampung. Wah, ini orang punya obat mujarab, tapi disumpetin cuma buat dia. Wah, bisa dikeroyok kita. Ya kan? Egois namanya. Nah, Paulus enggak, ya. Orang yang tahu ini Injil inilah satu-satunya yang menyelamatkan semua orang. Makanya dia semangat memberitakan Injil. Makanya dia tidak malu terhadap Injil. Tetapi ada satu alasan lagi. Ya, yang membuat dia tidak malu terhadap Injil. Bapak Ibu perhatikan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, bahasa Indonesia kan sebab, nggak mungkin ya kalau kita ngomong sama orang dimulai dengan kata sebab, biasanya di depannya udah ngomong dulu apa-apa, terus kemudian sebab, nah itu alasannya. Nah jadi Paulus katakan sebab aku tidak malu terhadap Injil karena oke, di bawah, tetapi sebelum kata sebab di atasnya itu sebenarnya adalah alasan yang kedua juga. Paulus kenapa tidak malu terhadap Injil? Ya. Coba kita lihat ayat yang sebelumnya. Ayat mulai deh 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang, baik kepada orang Yunani, maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar, maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab, ya kalau dalam TB1, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tetapi ayat 16, aku tidak malu terhadap Injil. Jadi alasan yang kedua, Paulus tidak malu terhadap Injil karena dia berhutang. Ya, dia berhutang. Ya, Paulus katakan juga di dalam Roma, ya mulai Roma 5, Roma 6, ya Roma 7, ya di situ Paulus menjelaskan kita nih orang berhutang, Roma 6 terutama ya. Kita nih orang berhutang, tapi bukan orang yang berhutang kepada dosa. Tapi kita berhutang kepada siapa? Kita berhutang kepada Kristus. Kristus. Iya. Nah, karena itu
Dia berhutang kepada Kristus yang mau mati, yang menanggalkan, ya, istilahnya meninggalkan surga, datang ke dunia untuk selamatkan kita, berkorban menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, dan taat sampai mati di kayu salib. Ya, dia begitu menderita karena kita. Jadi kalau Tuhan begitu mau berkorban mengasihi kami, maka mengasihi saya, kata Paulus, di pikirannya Paulus, sehingga dia berasa berhutang juga untuk, ya, menjadi seperti Kristus, tanda kutip, bukan menjadi juru selamat, tetapi dia punya hati dan pikiran seperti Kristus. Makanya Paulus katakan dalam Roma 2, 1 Korintus 2 ayat yang ke-15-16. Spiritual man. Jadi manusia rohani itu punya pikiran dan perasaan Kristus. Mestinya orang Kristen punya pikiran dan perasaan Kristus. Sama. Mestinya semua orang Kristen itu dikuduskan oleh Kristus kan? Kudus kan? Kalau dikuduskan. Tetapi banyak juga orang Kristen yang tadi malu terhadap Injil. Berbuat dosa. Munafik. Sama seperti Korintus. Ya kan? Perpecahan. Cabul. Tetapi Paulus berkatakan kamu itu orang kudus loh. Kamu dikuduskan bukan karena suci. Kamu baik. Tapi kamu dikuduskan oleh Kristus. Karena itu hiduplah sebagaimana orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Jadi banyak orang Kristen sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, tapi malu sama Injil. Kenapa? Karena dia lupa bahwa dosa-dosanya yang banyak sudah diampuni. Dia nggak merasa berhutang sama Tuhan. Makanya setelah selamat, ya itu. Setelah dia pikir dia sudah selamat, dia lupa sama Tuhan. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang di sini ikut Zoom ini nggak begitu ya. Tapi di tempat saya melayani ada. Ada yang begitu. Bagaimana? Oh, sebelum dibaptis rajin ke gereja, ikut SPK. Setelah dibaptis, bye-bye. Nggak ke gereja lagi. Paling nanti kalau Paskah, Natal datang, ya lagi moodnya bagus datang gitu ya. Bapak Ibu tahu kan, kita ke gereja itu kita ngapain? Orang-orang Kristen mula-mula tiap hari Minggu, hari pertama minggu itu mereka datang berkumpul merayakan kebangkitan Kristus yang sudah mati bagi mereka. Mereka bersuka cita, mereka menyembah Tuhan, mereka beribadah. Makanya di dalam Wahyu 1 ayat 10 tidak dikatakan lagi itu hari Minggu, hari pertama minggu itu, tapi disebut the Lord's Day, harinya Tuhan. Makanya orang Indonesia juga kita sebut hari Minggu. Tahu artinya Bapak Ibu hari Minggu? Itu dari kata Portugis, Domingos, hari Tuhan. Nah itu dari mana? Yaitu dari Wahyu 1 ayat 10. Hari Minggu itu harinya Tuhan. Jadi kalau harinya Tuhan, kita tidak datang beribadah, bagaimana kita bisa bilang bahwa kita nggak malu sama Injil? Kita nggak merasa berhutang, kita merasa ya sudahlah, memang sudah begitu. Jadi orang Kristen sudahlah percaya sana. Ya jadi itu loh. Ya dari sini kita bisa merefleksikan diri kita. Apakah kita sadar kita ini berhutang kepada Kristus? Kalau kita sadar kita berhutang sama Kristus, pasti kita akan sungguh-sungguh hidup, ya, menjaga hidup kita supaya berkenan kepada Tuhan. Ya, amin. Terima Saya kasih pikir, Pak David Basuki. ya, sampai di sini saya pikir kita cut dulu ya. Ya, Mungkin. kita akan cut dulu Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang semangat sekali. Nanti kita coba atur jadwalnya bulan depan supaya Pak David Basuki jadwalnya bisa lebih cocok ya, pas sama kita juga ya, lebih banyak lagi waktunya ya, seru ya. Masih ada 153 partisipan yang lain udah banyak minta izin terus mulai kerja. Ya, Namun ya. sebelum kita menyelesaikan, kita akan doa terlebih dahulu. Silakan Pak Suyatna boleh doakan juga untuk Pak David Basuki. Setelah itu Pak David Basuki akan doakan untuk setiap kita. Silakan Pak Suyatna. Yuk, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh banyak belajar, mengupas dalam mengenai Roma 1. Tuhan, apa yang sudah dipelajari itu biar Tuhan meteraikan dalam hati kami, dan kami benar-benar mau menjadi hamba Tuhan, hamba yang suka rela, hamba yang mau menginjil.
karena kami itu berhutang sebagaimana Paulus katakan seperti itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak David Basuki. Tuhan berkati dia dalam pelayanan kesehatan dan penuh hikmat selalu. Terus bersemangat di dalam menjelaskan segala sesuatu ya Tuhan. Menjadi berkat bagi kami semuanya ya Tuhan. Sehingga kami boleh lebih kenal lagi, lebih dekat lagi, lebih akrab lagi dengan Kristus melalui Amin. pemberitaan-pemberitaannya ada ya Tuhan. Sekali lagi biar berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan Pak David, keluarga, pelayanan, kesehatan, segala sesuatunya. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Silakan Pak David. Amin. Terima kasih Pak Suyana. Mari kita berdoa. Kita angkat tangan kita. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ya Tuhan. Engkau yang memberi kami hikmat pengertian. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang menyertai kami. Tuhan, hari ini kami Ya mau Tuhan. sungguh-sungguh mengerti firman-Mu. Tolong kami supaya kami menjadi pelaku firman. Dan Ya. kami boleh melihat Engkau semakin nyata dalam hidup kami Tuhan. Bapak Ibu semuanya, mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Karena kita sudah dengar firman dan kita mau jadi pelaku firman. Karena itu terimalah berkat yang sempurna Yes. di Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kita terima berkat Tuhan. Amin. Amin. Terima Oke, kasih God bless Pak semuanya ya. David.